ke IKN. Saya lagi di Jakarta. Nah, ini gimana rencana kita sama-sama yang kan Bapak dulu sebagai forum dekat teknik Indonesia sudah punya gagasan, mungkin perlu ditulis untuk kita segera untuk kita terbitkan secara bersama-sama. Kalau misalnya sudah ada tulisan supaya segera kita adukan untuk kita gabungkan. Ya, sebenarnya sangat penting ya perguruan tinggi itu bisa ikut mewarnai pengembangan IKN adalah peluang sangat besar bagi kita untuk bisa menghilirkan karya-karya dari kampus. Siap, Bro. Agar kita bisa punya kebanggaan bahwa IKN ini adalah karya dari seluruh anak bangsa secara kolaboratif, terutama rekan-rekan dari dunia perguruan tinggi. Dan untuk itu saya maupun menjadi PLT di sini sudah mendorong itu melalui matching fund PDDK. Nanti teman-teman yang akan punya inovasi yang akan dihilirkan ke IKN, ada kebutuhan di IKN yang perlu mendapatkan kajian dari perguruan tinggi, itu nanti bisa kita kolaborasikan melalui matching fund PDDK. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Pertama terkait usulan bagaimana rancangan undang-undang IKN, kami sudah ada tulisan dan sebentar lagi akan jadi buku, akan kami serahkan ke DPR. Yang kedua kaitannya dengan IKN, kami ingin itu IKN itu nama ibu kotanya simbol daripada Kalimantan Timur itu sendiri. Kami mengusulkan namanya Paku Nagara. Paku itu adalah singkatan. Kalau dari suku Pasir dan Kutai. Pak itu juga bisa disingkat Penajam Pasir Utara. Ku itu Kutai. Jadi Kutai Kertanegara, Kutai lain masuk semua. Nagara kalau konseptornya itu menyingkat dengan Nagara Rimba Nusa. Dekat teknis seluruh Indonesia mengusulkan Blue City. Kita punya laut yang bagus, punya kemudian perairan atau misalnya sungai-sungai yang bagus. Yang kedua, dengan konsep yang sudah ada, kita itu sepakat IKN ini Green City, IKN ini Forest City. Nah, kalau kita turunkan tadi bersama dengan para rektor, kita sempat diskusi. Jangan pernah berpikir IKN itu akan indah, akan bagus kalau tambang tidak dihentikan. Jadi turunan dari Green City, turunan daripada Forest City, jangan ada tambang di IKN. Dan kami usulkan, ini salah satu masukan yang harus ada di rancangan undang-undang. Kita tinggal atur apakah di kawasan inti pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, karena itu nonsen. Apalagi kasihan kalau bicara tambang, Kalimantan Timur dapat ampasnya aja. Saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan, satu organisasi yang diundang Presiden untuk menyampaikan masukan. Sekali lagi saya sampaikan, Rektor se-Kalimantan Timur tadi kita sempat ngobrol di ruangannya Pak ya, Bapak Ibu ya, dengan Bapak Nasya ini dicatat bahwa Rektor yang hadir di tempat tadi setuju nama Paku Nagara. Itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor Uniba. Ya, ini perlu saya sampaikan karena Pak Rektor tadi sudah singgung, saya memang sekarang jadi ketua panitia khusus RUU Ibu Kota Negara. Mohon doanya, mudah-mudahan ya mau dimulai kapan nanti nggak tahu, tapi kita mulai dari undang-undangnya dulu. Karena dengan undang-undang itulah baru kita bisa melangkah melakukan A, B, C dan segala macam. Bahwa besok tahun depan kita belum sanggup, nanti kita cari jalan lain. Tapi yang penting kita punya tekad, punya konsensus, masa depan Indonesia ini harus dilanjutkan ke depan. Tentu melalui dengan program-program tadi ekonomi dan segala macam yang mendorong kelompok atau kelas menengah ini terus berkembang dan maju. Terima kasih. Nah, oke, ini terkait Prof. Mas Jaya tadi, tanggal 17 Menteri Bappenas itu menyatakan Nusantara. Ya, kami juga karena itu tanggal 17, kami juga bantah tanggal 17, ya kan? Oh, saya bilang nggak bisa, Paku Nagara. Karena kalau Paku Nagara ada Nusantara di dalamnya, ya kan? Nah, karena saya bilang waktu itu Paku itu Pasir, Kutai itu Ku itu Kutai, Nagara itu Nagari Rimba Nusantara. Itu konsep untuk membuat IKN aman ke depan, biar tidak kayak Jakarta seperti sekarang. Jadi dari namanya itu sudah ada visinya. Tapi karena tanggal 18 sudah ditetapkan sebagai undang-undang, sebagai warga negara yang baik, itu kami harus hormat. Dan apapun itu saya sependapat. Karena apa ya, kalau menurut saya, kalau saya jujur aja tidak pernah ada tendensi, saya harus secara ilmiah. Ketika misalnya tanggal 17 masih ada ruang untuk teriak, saya teriak. Ya, tapi ketika misalnya itu sudah
terima karena ada rezeki yang terbesar sebenarnya penetapan IKN. Benar Pak Prof. Mas Jaya, ini sejarah besar. Bahkan saya rencana sudah mau buat tulisan satu. Judulnya IKN Nusantara Restorasi Menuju Indonesia Baru. Dan ini harus mulai dari sini. Nah, poinnya di sini ketika kita bicara restorasi menuju Indonesia Baru. Nah, kita sama dengan Jepang. Jadi di fokus pembangunan IKN itu jangan lupa kita harus bangun anak-anak itu mulai dari sekarang. Karena konteksnya IKN dan Indonesia Baru. Mereka harus diberi ilmu, diberi budaya. Orang-orang yang cerdas di Kalimantan, yang cerdas di Kaltim, yang cerdas di Penajam, itu dikirim untuk pintar. Mudah-mudahan warga Kaltim juga ikut di otorita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan orang Sepaku tidak ditinggalkan. Amin. Saya bersama Camat Sepaku Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalimantan yang tergabung dalam Kalimantan University Consortium mendukung Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara sebagai ibu kota negara. Tolong beritahu saya apa hal-hal positif Kalimantan Timur untuk dijadikan ibu kota negara. Saya sampaikan kepada Pak Presiden, saya kira pasti dari Dewan Pertimbangan Presiden, dari DPR. Ini kita gimana komentar terkait IKN untuk Indonesia, Pak Taufik? Akan berkeadilan. Oke. Karena bisa jadi Indonesia satu waktu di situ, Indonesia satu, dan kedepannya negeri ini akan tambah maju karena hanya pusat pemerintahan saja di situ. Jadi siapapun pemimpinnya nanti itu tidak bisa diganggu. Ini para pendukung IKN nih, ada Pak Hisam. Gimana iya. komentar terkait IKN? Ya, saya kira IKN sudah final Ya. menjadi ibu kota Indonesia Nusantara. Sudah diputuskan oleh DPR, tinggal kita bagaimana segera mewujudkan. Ibu Andi Seraya gimana? Yang jelas Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Pak Amri nih. Nah, ini. Itu keputusan paling benar yang pernah dilakukan oleh Jokowi. IKN untuk Indonesia ya. Pak Ahmad Nurdin apa komentar terkait IKN? Ini berkah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk Kalimantan Timur. Oke, IKN untuk Indonesia. Maju terus Indonesia. IKN untuk Indonesia. Ini para tokoh adat Dayak kita nih. Gimana IKN, Pak? Ini Pak Rektor. Iya, ada komentar terkait IKN? Oh, kita sangat bangga sekali. Oke. Nusantara bisa diada di Kaltim. Oke, kami sebagai rektor akan luar biasa terharu, pasti akan mengawal karena tokoh-tokoh Dayak udah menyatakan iya dan kita udah selesai. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat bagi kita. Ya. Oh, kami gimana Pak? Komentar silakan komentar Bu. Oh, kami dengan hadirnya IKN ke Bumi Etam Kalimantan Timur kami menyambut dengan sangat gembira karena itu memberi pengaruh positif bagi kami masyarakat asal. Siap. Minimal bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa melibatkan kita masyarakat asal di situ. Jelas membawa dampak yang sangat positif. Kami menyambut dengan sangat baik dan gembira. Ini Pak Sekretaris. Pak Sekretaris komentarnya? Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basangat Kajubata. Harus. Saya Rektor Uniba dengan para tokoh Dayak izin menyampaikan akan mengupayakan sepenuhnya bagaimana IKN untuk kesejahteraan masyarakat Dayak dan kesejahteraan Kalimantan Timur, Kalimantan dan untuk Indonesia. IKN untuk Indonesia. Bravo. IKN untuk Indonesia. Harus. Terima kasih banyak. Oke, ini luar biasa para tokoh semua udah jadi tuntas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum IKN ditetapkan itu kami sudah mendukung dan memang kami tadi menyiapkan pusat data dan informasi terkait segala hal mengenai IKN yang pro dan kontra. Kalau misalnya tidak ada aib, kami cari referensi bahwa itu bisa dipenuhi. Nah, terkait dengan desain Pak Yomar konsep itu, jadi ini pengantar aja. Saya kebetulan berteman dengan mantan Dirjen Cipta Karya Pak Danis Sumadilaga. Jadi saat awal jangankan orang lain, kami aja dikasih brosur Pak Israel, siapa tahu ada teman-teman yang mau ikut, dan itu terbuka memang. Nah, yang saya bisa bahasakan kalau itu terbuka siapa saja bisa
dan pemenangnya tidak indikasi siapa yang cepat menyampaikan, hanya memang betul waktunya singkat sekali. Nah, selanjutnya Pak Sumadi ada waktu menyampaikan, karena dulu posisinya wakil ketua umum PII dan sekarang ketua umum PII dan ketua pelaksana pembangunan IKN. Tidak sempat juga ini setelah yang besar ini masih lagi ini akan ada di PLD. Inilah yang dimenangkan sama beliau Pak Iman. Nah, kalau saya kebetulan juga backgroundnya selain akademisi pengusaha, itu tidak pernah ada sesuatu yang memenangkan lomba itu tanpa tim. Jadi tidak pernah ada perseorangan, itu pasti tim, dan tim itu pasti semua ada kompetensi di dalamnya. Terus yang kedua, untuk konsep smart city dalam kaitannya dengan industri 4.0 dan society 4.0, saya sudah ajukan ke pemerintah. Jadi saya dengan Pak Dirjen Koordinasi Kejadian secara bersama-sama sebelumnya mengawal perpindahan antara IKN. Nah, apa yang kami lakukan saat itu? Kami bilang kalau bicara IKN kemudian kaitannya dengan industri 4.0 atau society 4.0, jadi saya tidak sempat sampaikan di forum dan ini. Smart itu harus seperti ini. S itu adalah smart itu sendiri, kemudian sustainable, kemudian S itu juga bisa berbasis safe. Kalau kata-kata safe ini artinya aman, itu kita harus menciptakan IKN aman dari banjir, aman dari polusi, aman dari macet, dan aman dari bencana. Itu kata-kata kunci dari S menurut saya yang saya sampaikan. Mengawal dan menata IKN, karena kita sudah tahu bahwa itu bagus, tapi kalau kita biarkan itu bisa melenceng. Kita berharap saya selaku pribadi baik dari Kalimantan Konsorsium, Forum Rektor Persatuan Indonesia dan bersama dengan forum rektor yang ada saat ini menguatkan IKN semakin kuat. Dan saya percaya kalau akademisi atau misalnya ilmuwan itu mendukung secara penuh. Hari ini Apindo berkunjung ke IKN saat ini di titik 0. Kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke, Sabang sepaku Merauke jaraknya sama persis. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ketua? Kita Apindo Kalimantan Timur berkunjung ke titik 0 ini menyatakan bahwa Apindo Kalimantan Timur mendukung sepenuhnya pemindahan ibu kota negara. Saya tambahkan, saya Ketua Satgas IKN untuk Apindo, dan tentunya sesuai dengan arahan Pak Ketua, kita akan mengawal dengan seksama, akan membantu mempersiapkan SDM Pak Ketua terus akan mengawal sebagai kota yang betul-betul kota kebanggaan Indonesia dan kebanggaan dunia. Kebanggaan Indonesia karena ini pertama kalinya dalam sejarah kita buat ibu kota yang unik di tengah hutan. Yang kedua untuk dunia karena kita masih mengupayakan bahwa meskipun ini menjadi ibu kota, hutannya tetap untuk kebaikan atau jantung dunia. Kita berdoa semua mudah-mudahan upaya ini kita kawal dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah Apindo tadi pagi sudah kerjasama dengan PII juga akan saling menunjang untuk suksesnya ibu kota negara ini, ibu kota kebanggaan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apindo jaya, berdaulat dan kuat. Apindo mandiri, berdaulat dan kuat. Terima kasih. IKN Nusantara. Sekitar helipad ya, di sini ada Ketua Apindo Kalimantan Timur dan teman-teman pengusaha, terus ada Pak Sekjam nih yang tidak pernah lelah mengawal kita semua. Pak Ketua Umum, silahkan ada mungkin mau disampaikan selaku Ketua Apindo. Ya, kami selaku Ketua Apindo Kalimantan Timur sangat mendukung
pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur ini. Luas aja kan. Beda dengan Balikpapan. Kita berada di kawasan Istana Negara yang akan dibangun untuk ibu kota negara kita. Di sana nanti Garuda menghadap ke laut. Teluk. Jadi posisi istana nanti madep ke sana. Nah ini ke depan mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan dari hutan sampai ke jadi istana. Kalimantan Timur. Mudah-mudahan semua panjang umur. Dan untuk membangun istana kita berharap mudah-mudahan Apindo bisa berkontribusi untuk IKN yang lebih bagus ya Pak Ketua ya. Amin. Iya. Apindo. Nusantara bersama.